Yo guys, ada sinyal ultra bullish yang terjadi di Bitcoin ini, dan bersamaan dengan berita tersebut juga harga Bitcoin ini ketika saya merecord video kali ini teman-teman, dia sudah berada di 27.300-an dolar. Yang kita tahu selama ini dia diam terus di 26.000, 25.000 teman-teman. Akhirnya pada hari Senin ini berada di 27 ribuan dolar teman-teman. Dan seperti apa sinyal ultra bullish yang dikatakan oleh You Today, terutama untuk Bitcoin ke depannya yang semakin confidence di sini teman-teman, akan kita bahas dalam video kali ini. Untuk itu, let's dive in. My friend, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini ada dua hal yang ingin saya bicarakan. Yang pertama itu adalah mengenai ultra bullish divergence yang terjadi di Bitcoin ini. Kemudian yang kedua adalah fakta ekonomi yang saya baca dari beberapa jurnal ataupun berita yang akan saya sajikan dalam sesi kedua nanti. Untuk bagian pertama memang kesannya itu sangat bullish teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada sedikit warning-warning. Bagian kedua, bila teman-teman tidak suka boleh di skip teman-teman. Akan tetapi menurut saya rugi kalau tidak menyimaknya teman-teman. Sebagai bagian dari referensi kita long investment di cryptocurrency ataupun di Bitcoin ini teman-teman. Baik, yang pertama di sini adalah ini mengenai ultra bullish divergence yang terjadi di Bitcoin ya. Untuk divergence found in important Bitcoin index. Teman-teman, ini diambil dari analis di Twitter yang bernama Ali Martinez di sini teman-teman. Dia men-tweet di sini mengenai harga Bitcoin yang terkonsolidasi di level 26.000 dolar. Kemudian ada terjadi perubahan yang luar biasa signifikan dalam hal new addresses. Jadi ada alamat baru yang terus meningkat justru ketika harga Bitcoin ini mainnya di 26.000 dolar teman-teman. Dan inilah yang menjadi pertanda ada confidence ini untuk market ini, terutama di Bitcoin ini teman-teman, karena kita tahu inflasi masih belum beres. Kemudian di minggu ini juga kita akan ada yang namanya FOMC meeting. Jadi the Fed di sini kita akan lihat dia akan naikkan suku bunga atau tidak. Teman-teman, kita akan berbicara mengenai hal tersebut, mengenai the Fed tersebut. Tetapi yang pertama di sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa meskipun sekarang ini Bitcoin ini benar-benar sentimennya positif, tetap kita berwaspada di sini teman-teman. Bukan niat saya untuk mengurangi kehebohan atau kemeriahan Bitcoin yang akhirnya naik ke 27.000, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian kita supaya kita tidak terjebak permainan bandar teman-teman. Dan dari Cointelegraph sendiri, FOMC itu versus BTC price local bottom di sini teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam pergerakan harga Bitcoin dalam minggu ini. Tetapi yang saya highlight di sini itu adalah mengenai local bottom yang diperhatikan oleh para Bitcoin antusias ataupun orang-orang yang optimis di dalam pasar kripto ini teman-teman. Jadi ada kemungkinan besar di sini bahwa FOMC meeting yang akan datang, the Fed ini akan pause, dia berhenti atau dia akan steady di suku bunga yang sudah dia terapkan sejauh ini teman-teman. Artinya tidak ada kenaikan lagi dan orang-orang menunggu kapan dia akan menurunkan suku bunga tersebut. Dan oleh karena itu local bottom ini dianggap sebagai area 24.000, 25.000, 26.000 ini sudah bottom untuk Bitcoin ke depannya. Menurut teman-teman apakah ini sudah bottom? Coba teman-teman berikan pendapat teman-teman di sini. Apakah ini sudah bottom seperti yang diperkirakan oleh banyak orang dan dikutip oleh si Cointelegraph di sini teman-teman? Serta masih dari Cointelegraph sendiri ini mengutip dari mereka bahwa akan dipush dia bahkan di atas 27k sebentar lagi. Dan itu sudah terjadi 27.300-an dolar ketika saya record video kali ini teman-teman. Dan pertanda ini sudah dianggap sebagai area untuk bottom dari Bitcoin ini teman-teman. Dan minggu depan ini kemungkinan besar kita akan melihat perubahan harga itu seperti yang pernah terjadi di 2015, 2016 atau siklus yang terjadi pada saat itu teman-teman. Dan kita juga bisa lihat di sini, ini dari Reg Capital teman-teman, ada terjadi kenaikan harga setelah resisten ini ditembus di 2015 dan hal yang sama juga terjadi di 2019
resisten dari bear market ini ditembus, teman-teman, dan kita di sini pun sudah menembus area yang disebut sebagai resisten di sini. Apakah ada kemungkinan dia akan retest lagi di sini resisten yang sebelumnya ini, kemudian menjadikan ini support lagi dan baru dia terjadi pemantulan seperti yang terjadi di 2015? Saya tidak tahu akan seperti itu, teman-teman. Akan tetapi kemungkinan itu selalu ada. Bahwa Bitcoin sebentar lagi akan menuju ke all-time high-nya, itu yang kita tunggu, teman-teman. Dalam beberapa waktu, bulan ke depan ini, atau setahun, 2 tahun ke depan ini, teman-teman. Dan kita masuk ke bagian yang kedua di sini, teman-teman. Ini dari bitcoinist.com. Kurang lebih sama dengan yang dikatakan di Cointelegraph tadi ya, mengenai meeting probabilities untuk FOMC meeting, tetapi di sini saya ingin meng-highlight satu berita mengenai the plot thicken, karena ada gap antara GDP dan GDI di sini, teman-teman, untuk data di Amerika sendiri ya, untuk ekonomi di Amerika sendiri. Kita bisa melihat pertanda terjadinya slow atau penurunan kecepatan dari perkembangan ekonomi, ataupun malah terjadi perlambatan, bahkan terjadi stuck itu, teman-teman. Kita bisa lihat dari gambaran mengenai gap yang terjadi di GDP dan GDI record di sini, teman-teman. Kenapa hal ini saya anggap penting, teman-teman? Karena ada kemiripan yang pernah terjadi di sini mengenai gap dari GDP dan GDI di sini, teman-teman, seperti yang terjadi di 2008, teman-teman. Jadi ada gap yang besar terjadi di sini, ini di area ini. Lalu setelah itu dia terjadi penumbangan, tumbang dia di sini, teman-teman. Kemudian kalau di 2020 ini terjadi kasus COVID, dan inilah tempat kita berada sekarang di sini. Dan mengenai artikelnya sendiri, ini saya ambil langsung ya dari stoneresearch.com di sini, teman-teman, mengenai business cycle watch recession or rebound. Guys, ini merupakan gap yang menarik sekali untuk kita lihat ya, mengenai GDP ataupun GDI. Dan ini harusnya menjadi pertimbangan kita mengenai siapa yang benar ataupun siapa yang salah di sini. Bukan itu tempatnya, akan tetapi sebenarnya kita sedang berada pada posisi yang mana di sini. Apakah kita ini akan entering recession atau malah terjadi rebound di sini, teman-teman. Dan sedikit saya coba jelaskan sebentar saja di sini mengenai GDP ataupun GDI tersebut, teman-teman ya. Secara singkat, teman-teman, GDI ataupun GDP ini keduanya merupakan ukuran dari produksi di dalam ekonomi, teman-teman. Dan GDP ini adalah tolak ukur ya untuk menilai barang dan jasa yang diproduksi, sementara si GDI-nya sendiri merupakan pendapatan. Pendapatan yang berasal dari penjualan barang dan jasa tersebut. Dan seharusnya ini kalau normalnya, keduanya ini harusnya berimpitan seperti itu. Dia seirama begitu kan, teman-teman. Jadi kalau dia terjadi perenggangan, itu merupakan pertanda bahwa ekonomi ini sedang dalam masalah. Dan itu yang kita bicarakan mengenai hal yang serupa pernah terjadi di 2008 tersebut, teman-teman. Dan penting juga untuk kita catat di sini, teman-teman, dari apa yang saya baca di sini mengenai US GDP di sini, teman-teman, dia terjadi kenaikan sebenarnya di sini, akan tetapi ini kadang-kadang memberi sinyal palsu. Karena GDP ini mengukur barang-barang yang bahkan tidak terjual selama setahun ini pun masih dihitung barang itu ada, teman-teman. Dan perbedaannya adalah si GDI-nya ini yang justru real time dia, karena dia memang berkaitan dengan penghasilan, profit, pajak, kemudian rental income, interest income, production, import subsidies, statistical discrepancy, yang pada akhirnya menimbulkan confidence di market ini seolah-olah ekonomi ini sedang baik-baik saja karena menggunakan tolak ukur si GDP tersebut, teman-teman. Sementara untuk GDI-nya itu yang lebih real time di sini dan terjadi penurunan seperti kita bisa lihat dari grafik di sini, teman-teman. Dan alasan yang mendukung hal tersebut adalah mengenai apakah resesi ini akan datang. Salah satu petunjuk yang bisa kita lacak di sini adalah mengenai corporate profits are rarely decreasing year over year. Dalam tahun ke tahun, profit dari perusahaan-perusahaan besar ini justru terjadi penurunan. Ini data dari 2020, kemudian 2023 kita di sini, teman-teman. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini justru mengalami penurunan pendapatan, teman-teman. Dan ini kita bisa lihat data dari Steno Research di sini, Bloomberg, teman-teman. Dan sebagai kesimpulan mengenai recession ataupun rebound di sini, teman-teman, kita perlu untuk menjadikan data-data ini sebagai pertimbangan kita untuk melihat market ini akan seperti apa ke depannya.
berdasarkan pertimbangan GDP ataupun GDI yang terjadi gap di sini teman-teman. Untuk kita hati-hati saja dalam hal ini teman-teman. Dan balik lagi kita ke bitcoinis.com di sini teman-teman, analis yang juga masih tetap dikutip oleh Bitcoinis di sini adalah Michael van de Poppe yang menyatakan juga ya bahwa harga si Bitcoin ini sudah berada di local bottomnya dia dan ada bullish untuk kedepannya Bitcoin ini teman-teman. Jadi terjadi divergence juga untuk harga di sini. Jadi kalau tadi kan di awal itu ada on change perspektif yang terjadi divergence dan ternyata di harga juga terjadi hal yang sama. Terjadi divergence juga untuk Bitcoin ini yang merupakan pertanda bullish untuk Bitcoin ini ke depannya. Kita senang sekali kalau ini bisa terus dia terjadi naik itu teman-teman ya. Dan menutup video kali ini teman-teman, kita tetap waspada dalam hal ini. Saya ingin menyatakan seperti itu bukan untuk mengurangi, lagi-lagi bukan untuk mengurangi kesenangan, kebahagiaan kita mengenai harga Bitcoin yang akhirnya naik ke 27.000. Ini ada data yang dinyatakan oleh Bitcoinis ini, diambil dari Bloomberg juga, merupakan speculators go bullish on dollar position first time since March. Jadi semenjak bulan Maret tahun ini, DXY itu kan berada dalam posisi yang negatif teman-teman. Dan sekarang ini di September ini, indeks dolar ini terjadi penguatan. Harap kita catat bersama-sama bahwa ada kebalikan antara si Bitcoin dan si dolar indeks tersebut teman-teman. Jadi kalau dolarnya kuat itu biasanya ada potensi tekanan kepada si Bitcoinnya. Kemudian kalau dolarnya yang melemah, itu Bitcoin itu yang leluasa. Jadi kesimpulan dari video kali ini adalah, menurut saya teman-teman, Bitcoin ini sedang dalam pembuktian untuk menyajikan dirinya kepada investor bahwa ini loh, Bitcoin merupakan pelindung nilai ketika terjadi inflasi, ketika terjadi gerusa-gerusu di dalam ekonomi. Dan semoga itu bisa kita lihat karena secara teknikal analisis itu sudah terjadi bullish divergence teman-teman. Dan semoga data-data ekonomi kedepannya untuk di Amerika secara khusus kita berbicara, karena patokan-patokan dari ekonomi negara-negara lain itu masih kayaknya ke Amerika teman-teman, dan semoga positif nih untuk Amerika ke depannya. Jadi gap dari GDI dan GDP itu tadi itu bisa jadi fake atau malah dia terjadi positif ke depannya teman-teman. Akhirnya ditutupi dan tidak jadi turun, itu ekspektasi saya di sini. Itu karena saya bullish di Bitcoin, di crypto, di XRP, di Cardano teman-teman, di Chainlink teman-teman. Itu yang saya inginkan teman-teman. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.